baru. Gimana rasanya? Wah, komentar aku dan sesama Lia muncul. Kayak mana rasa kakak waktu itu? Waktu itu senang sekali ya, karena itu perdana tulisan ya, walaupun cuma sedikit, sekitar satu paragraf. Cuman ada foto kita muncul. Kemudian disebutkan kita dari mana. Iya. Jadi memperkenalkan daerah. Iya. Kemudian yang paling senang pada saat itu ternyata yang membaca tabloid itu, karena kan edisi Alfi itu disukai oleh para remaja pada masa itu. Ternyata teman-teman sebaya juga pembaca tabloid itu. Jadi pada saat dimuat komentar itu ternyata dibaca oleh teman satu SMA. Mendadak terkenal satu SMA. Hanya gara-gara komentar, Bu. Tapi kan bukan komentar sembarangan, perjuangan banget. Iya. Itu kakak mengirimnya itu sekali langsung kirim komentar langsung dimuat atau sempat beberapa kali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to dunia Aska. Ketemu lagi dengan kita ya Kak Des. Oh iya. Ya, sebelumnya di video sebelumnya kita udah ngobrol juga ya Kak. Iya. Masih dengan Miss Blue, bidadari biru ya kan. Hai gitu. Cuma Kak, orang tuh kan nggak tahu apakah video kita ini udah diupload, apakah bakal diupload gitu ya Kak ya. Jadi ke teman-teman kalau udah diupload, coba kalian cari ke bawah-bawah. Ya kalau belum, tungguin nih karena kita punya cerita yang berbeda ya. Kak Des, karena ini kan segmennya udah beda nih. Yuk perkenalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Kenalkan, saya Desi Somalia Justina. Saya saat ini tercatat sebagai dosen di beberapa universitas dan menetap di Pekanbaru sebagai teman dari Askolani YouTube ini. Yeah. Tapi kakak ada YouTube juga katanya. YouTube sedikit ya. Oke Kak Des, kali ini kita segmennya beda. Kali ini kita segmennya bagaimana Kak Desi bertungkus lumus menjadi seorang penulis. Nah, cerita sebelum penulis ya Kak. Saya tuh kepo, sebelum kakak nulis itu, kakak sebenarnya pembaca nggak sih dulu-dulunya? Oh, tentu saja. Karena penulis itu memang kecenderungannya berseluruhnya ya berasal dari baca terlebih dahulu. Nah, coba kakak cerita awal mulanya nih, ingat banget baca apa dan kemudian bagaimana kakak dengan buku sebelum kakak menulis. Awal mula menjadi seorang penulis saat itu dimulai dari suka membaca. Suka membacanya itu baca-bacaan tentunya ya berkaitan dengan anak-anak. Ketika SD suka baca buku-buku cerita anak, dongeng-dongeng anak. Kemudian ada majalah anak, majalah Bobo. Kemudian bertambah usia pada tingkatan SMP itu suka baca Sahabat Pena dulu. Ada yang dikeluarkan oleh kantor pos ya. Oh ada ya, dari kantor pos. Sekarang udah nggak ada lagi. Kemudian suka baca cerpen. Nah baca cerpen itu cukup lama dari SMP sampai tamat SMA. Baca cerpen remaja di majalah Aneka Yes, Anita. Oh Anita juga masih ada jangan ya, kakak? Ada pada saat itu Anita. Anita bahkan banyak sekali. Jadi satu majalah itu ada sekitar 10 kalau kayaknya 10 cerpen. Dan cerpennya berbagai macam. Ada yang romantis, ada yang sedih, ada yang jenaka. Jadi banyak sekali pilihannya, tapi kalau kakak baca semua. Dan pada saat kakak SMP itu
tidak harus beli yang baru karena kan tujuannya kita cuma baca. Iya, iya. Baca cerpennya, bukan baca cerpen yang terbaru. Mm-mm. Jadi baca cerpen dari majalah yang lama juga tidak masalah. Oh, gitu. Jadi harganya lebih murah, dapat bacaan lebih banyak. Iya, iya, iya. Kalau- Itu kakak dapat di mana tuh? Ada toko waktu itu di kampung, ada toko yang memang jual majalah. Ih, majalah keren lah. tersebut, Kampung iya. kakak tuh di mana kok, keren banget. Ada kayak gitunya. Soalnya di kampung aku mah koran aja nggak ada, apalagi yang majalah-majalah gitu tuh. Di mana nih kampung kakak? Biar di channel ini orang-orang yang satu kampung dengan kakak pada subscribe ya kan. Kampung kakak di Kabupaten Indragiri Hilir, tetapi di kecamatannya itu Kecamatan Kateman, di Sungai Guntung tepatnya. Jadi di sana ada toko buku Melati. Toko buku Melati itu sebenarnya lebih banyak menjual alat tulis, ATK ya. Tapi di samping itu juga jual buku-buku majalah-majalah, Termasuk buku bekas, iya, majalah bekas. majalah bekas. Dan lebih banyak majalah bekas yang dijual daripada yang baru. Karena yang baru lebih mahal ya. Misalnya Iya. harganya yang baru itu 10.000, yang bekas itu cuma 5.000. Jadi lebih banyak penggemarnya. Banyak sekali pilihan majalah yang dijual ya. Selain Aneka Yes, ada Anita, ada Ceria Remaja, ada Gadis. Ada majalah Hai juga waktu itu enggak? Itu ada. Hai itu ketika ada SMA, Oh, baru udah baru besar masuk. ya. Kalau Hai nggak terlalu banyak cerpennya, paling cuma satu gitu. Pada saat SMA masih ada juga majalah-majalahnya, tapi sudah mulai banyak variasi yang dibaca. Ada Kartini. Iya, Kartini. Saya suka juga sih Jadi itu. baca juga Kartini pada saat itu. Dan sudah mulai ada juga tabloid. Iya. Tabloid Gerak Beken, seperti itu. Jadi dari itu, dari bacaan itu kemudian tertarik juga ingin menulis walaupun masih konsumsi pribadi. Jadi udah mulai nulis itu sejak Sejak SMP SMA lah. Mengirimkan sejak SMA. udah mulai mengirim. Udah mengirim tapi belum pernah dimuat waktu SMA. Cuman yang pernah dimuat itu cuman komentar kita terhadap idola kita. Itu pernah dimuat. Oh, pernah dimuat. Jadi Jadi kakak kirimnya ke ke tabloid. ke tabloid yang seperti kita baca-baca tabloid, Iya. kita pengen juga dong ada komentar kita di situ gitu Iya, ya. terhadap idola kita. Waktu itu kan masih remaja. Iya, iya. Jadi ada artis pendatang baru pada saat itu, Api lagi terkenal ya. Oh, Akademi Akademi Fantasi Indosiar. Iya, iya. Oh. Jadi setiap minggunya ada Satu satu kontestan. yang kita bisa komentari suka atau tidak suka. Oh, gitu. Jadi pada saat itu Itu menyediakan, siapa yang menyediakan majalah apa? majalah Gerak Beken. Oh, iya, iya. Jadi pada saat itu dikasih ruang untuk kita untuk memberi komentar. Jadi kakak coba-coba ngirim, kemudian dimuat. Tahu dimuatnya apakah kakak beli yang baru Beli. atau beli yang ini lagi? Memang beli yang baru. Kalau tabloid waktu itu tidak ada jual yang bekas. Jadi memang beli yang baru. Gimana rasanya? Wah, komentar aku dan sesama Lia muncul. Kayak mana rasa kakak waktu itu? Waktu itu senang sekali ya, karena itu perdana tulisan ya, walaupun cuma sedikit, sekitar satu paragraf. Cuman ada foto kita muncul. Kemudian disebutkan kita dari mana. Iya. Jadi memperkenalkan daerah. Iya. Kemudian yang paling senang pada saat itu ternyata yang membaca tabloid itu karena kan edisi AVI itu disukai oleh remaja pada masa Iya. itu. Ternyata teman-teman sebaya juga pembaca tabloid itu. Iya. Jadi pada saat dimuat komentar itu ternyata dibaca oleh teman satu SMA. Mendadak terkenal satu SMA. Hanya gara-gara komentar, Bu. Iya. Tapi kan bukan komentar sembarangan, perjuangan banget. Iya. pada Itu saat kakak itu. mengirimnya itu sekali langsung kirim komentar langsung dimuat atau sempat beberapa kali? Satu kali dikirim langsung dimuat. Nah di situ juga ternyata ada
pelajaran berharga. Satu kali dikirim, satu kali mengirimkan komentar langsung dimuat, tetapi untuk komentar selanjutnya ternyata tidak pernah dimuat lagi. Jadi ternyata kita di sana kakak mendapatkan pelajaran bahwa meskipun kita masuknya itu mudah, kita tidak boleh cepat berbangga diri. Untuk masuk yang berikutnya ternyata sampai tamat SMA tidak pernah dimuat lagi. Tapi Seperti terus itu. ngirim ya. Sering ngirim. Nah, bagaimana nih? Saya pengen tahu bagaimana dunia kakak dengan cerpen, puisi, dan esai. Nah, yang paling kakak tuh aku banget nih, aduh aku banget. Pokoknya kalau ini nih aku banget gitu. Yang mana nih di antara itu? Di antara yang Asko tanyakan tadi sebenarnya lebih ke cerpen. Oke, karena kakak lebih ke cerpen, kita mungkin lebih panjang lebar tentang cerpen. Nah, biasanya Kak Desi tuh kalau cerpen itu bahas apa sih lebih cenderungnya? Oke, kalau cerpen di awal-awal menulis karena bacaan-bacaan cerpennya kan juga bacaan cerpen remaja. Awal-awal menulis itu cerpen remaja, tapi lama-kelamaan ketika mengirimkan sudah berubah cerpen tentang kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Karena itu juga dipengaruhi oleh bacaan. Ketika sudah kuliah, ternyata bacaan pada saat kuliah itu bukan lagi aneka, bukan lagi aneka, karena majalah itu juga sudah tidak ditemukan lagi. Kalaupun ada, ruang untuk cerpennya sedikit. Jadi bacaannya apa? Bacaannya lebih ke budaya dari koran-koran kayak Republika, Kompas, Tempo gitu ya. Untuk daerah seperti Riau seperti itu, Riau Mandiri karena itu. Riau Mandiri ada cerpen juga waktu itu ada, tapi tidak ada honornya. Aduh, nggak apa-apa ya Kak. Sebagai media kreativitas, mereka menyediakan aja udah syukur banget karena koran itu kita tahu ya kayak mana ya. Ada rubrik sastranya aja udah alhamdulillah. Pertama kali cerpen kakak dimuat itu kapan, di mana, dan tentang apa? Oke, pada saat pertama kali dimuat cerpen itu di majalah Sagang kalau tidak salah ya, di majalah Sagang tentang TKI. Jadi tentang TKI di Malaysia yang dianiaya oleh majikannya. Pada saat itu terinspirasi dari pada saat itu ada berita yang lagi hangat tentang TKI kita yang disetrika dadanya, kemudian yang kepalanya sering dipukulin majikannya. Jadi terinspirasi dari sana. Jadi seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya yang terpenting dalam cerpen ini kalau Kak Desi pribadi apa sih yang terpenting dalam cerpen ini, unsur apakah seperti itu? Oke. Apa saja yang terpenting? Kalau menurut kakak yang sangat penting itu adalah permasalahannya. Jadi konfliknya ya. Konfliknya itu apa? Jadi konfliknya itulah sebenarnya yang memperkuat dari sebuah cerpen. Jadi ketika kita bicara konfliknya tadi tentang TKI, berarti dari awal kita membahasnya tentang TKI. Jadi kita tidak berpanjang lebar. Kalau berpanjang lebar nanti jatuhnya dia kepada novel. Itu namanya saja kan cerita pendek ya. Pernah nggak kakak tuh dapat nulis cerpen, kemudian mungkin dimuat, kemudian ada orang yang protes nggak terima gitu dengan cerpen itu, ada sempat kayak gitu? Oh enggak. Kalau protes nggak ada. Tapi berarti sejauh ini aman-aman aja ya dalam pencerpenan. Oke, cerpen yang menurut kakak satu yang paling menurut kakak, wah ini adalah the best sepanjang karir saya menulis cerpen, dan itu tentang apa gitu? Oke. Kalau kakak sebenarnya masing-masing karya itu punya cerita masing-masing ya. Jadi kalau ditanya yang mana yang rasanya yang paling terbaik, susah juga menyimpulkan yang ini yang terbaik karena yang menentukan itu pembaca ya. Gitu. Cuman yang berkesan adalah yang ketika kakak sedang kuliah mengetahui ada cerpen kakak yang diplagiat. Jadi ingat. Apa judulnya, ada ibu-ibu gitu sih? Iya. Jadi judulnya tentang Kasih Ibu. Oh, Kasih Ibu. Yang melakukannya tuh artis pula ya kalau nggak salah. Ya. Nah, gimana tuh Kak? Respon kakak ketika itu, apa yang kakak lakukan?
Yang kakak lakukan kala itu yang pertama kali adalah menyurati ya, menyurati redaksinya agar cerpen itu diklarifikasi bahwa itu adalah cerpen karya saya dan diplagiat oleh artis tadi ya, salah seorang artis. Penyanyi ya kak ya, penyanyi ada bandnya, kemudian dia penyanyi di situ ya, vokalisnya. Iya. Kemudian meminta cerpen itu dicabut dari redaksinya, kemudian meminta maaf, tapi tidak dihiraukan. Suaranya mungkin agak dinaikkan lagi. Ada iklan. Oke, ada iklan berupa suara pesawat ya. Atau kita jeda sebentar. Oke, akhirnya kakak itu memang mengirimkan surat ke mereka. Ya, ada responnya. Tidak ada respon, tetapi cerpen itu dibuat pengumuman oleh redaksinya bahwa cerpen itu tidak pernah termuat bahasanya, tidak pernah termuat. Cuman atas redaksi dari kalimat itu kakak mempertanyakan kalau termuat berarti tidak sengaja ya, sengaja, tapi tidak pernah direspon balik. Kemudian kakak menuliskan esai. Kayaknya waktu itu rasa saya ya karena nggak direspon itu kakak marah banget sih, seingat aku kayak gitu. Cuma ya akhirnya kakak cuma bisa nulis ya, nulis esai sebenarnya, esai kemudian dipublikasikan di media massa dan mendapat dukungan dari beberapa rekan-rekan penulis di Padang khususnya. Iya. Oke kak, kita udah selesai nih tentang cerpen-cerpen. Kita beralih lagi ke puisi. Nah, dalam puisi apa sih kendala-kendala yang menurut kakak dihadapi, ditemukan saat menulis puisi? Kakak tidak seperti Asko yang rajin sekali menulis puisi ya. Tapi seperti kakak bilang, setiap orang tuh punya kecenderungannya masing-masing. Dalam menuliskan puisi barangkali kendala tadi pertanyaannya ya. Kendalanya adalah kalau kakak itu untuk mencari diksi yang tidak biasa itu agak susah berpikir mencari diksi yang cocok seperti itu. Kalaupun membuat sebuah puisi tidak terlalu beda dengan bahasa surat, jadi tidak terlalu menarik rasanya, walaupun ada juga yang menuliskan seperti itu ya. Sejauh ini kakak cuma ada antologi ya kalau puisi ya? Ya. Belum sempat menelurkan buku sendiri belum? Alasannya kenapa? Karena tidak terlalu banyak ya karya puisinya, jadi untuk dibukukan kan perlu banyak karya ya. Artinya bukan sekedar kita menulis puisi lalu semuanya dibukukan, harus ada seleksi juga kan. Tidak semua yang kita tulis itu juga tidak semuanya bagus. Oke, kita ke segmen yang terakhir, esai ya. Nah, esai ini kan kak, dia masuk sastra atau masuk apa ya kak? Esai ini kan ada esai sastra, jadi kakak termasuk menyukai juga menulis esai sastra. Tapi selain esai sastra juga nulis? Nulis. Lebih banyak mana nulisnya? Kalau saat ini lebih banyak nulis terkait artikel ya, artikel ilmiah seperti itu, untuk dipublikasikan di koran, dipublikasikan di media online. Ada juga yang dibukukan bersama teman-teman penulis lain. Oke, siap. Nah, di sini kita bahas yang esai sastra dulu, Kak. Nah, sejak kapan sih Kak Desi itu nulis esai sastra? Kemudian apa sih yang benar-benar merasa ini berbeda banget dengan cerpen, berbeda banget dengan puisi gitu? Kalau cerpen, kalau kita lihat cerita pendek ya, di dalamnya itu memang unsur imajinasi ya, walaupun dimasukkan fakta di dalamnya, tapi ketika sudah berbaur menjadi cerpen, antara fakta dan imajinasi tadi menjadi kabur seperti itu. Tetapi berbeda dengan esai. Kalau esai yang kita tuliskan itu sebenarnya adalah yang
sesungguhnya, walaupun ada subjektivitas dari si penulis. Subjektivitas dari penulis itu cukup besar juga dalam menulis esai, karena itu dari sudut pandang dia. Misalnya berkaitan dengan esai sastra, ulasannya tentang cerpen atau tentang novel, berarti novel ini seperti apa, itu sudut pandang dia. Gitu. Yang dituliskan oleh si penulis esai tadi tentunya berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang dia dapatkan. Gitu. Oke Kak, di penutup, karena tadi Kakak sempat bilang sekarang ini selebih nulisnya tuh bukan esai sastra, lebih kayak opini apa segala macam. Nah, di penutupan ini kita pengen tahu apa sih tips-tips agar kita bisa melahirkan sebuah esai yang bukan sastra tapi tajam, menarik, luar biasa, dan itu diminati orang. Oke. Untuk menghasilkan sebuah karya, sebenarnya apapun itu, apakah itu cerpen, puisi seperti yang Askol tekuni ya, kemudian esai, artikel, opini. Nah, sebenarnya untuk langsung sampai ke tajam itu tidak mungkin langsung tulis langsung tajam. Jadi, Asalnya maka tajam. ya, jadi kalau menurut Kakak tipsnya adalah yang pertama itu adalah banyak membaca terlebih dahulu. Oke, Kalau banyak kita membaca. Oke. Kalau kita ingin menulis esai, maka kita harus banyak membaca esainya. Kemudian setelah banyak membaca esai, kalau kita ingin menulis esai tadi ya, kemudian kita berlatih menulis esai. Oke, yang kedua berlatih menulis esai. Kemudian setelah dituliskan, kita koreksi lagi sebelum dikirimkan. Oke, yang ketiga yaitu mengoreksi. Setelah rasanya tidak ada kesalahan, barulah kita kirimkan ke media, misalnya untuk dikirimkan ke media. Oke, tahap keempat yaitu Kirimkan ke mengirimkan. media. Lalu dimuat atau tidak, kita kemudian mengikuti langkah yang pertama tadi, membaca lagi, kemudian menulis lagi, Iya. mengoreksi lagi, Iya. menulis lagi. Nanti dari sekian banyak karya kita yang sudah kita tulis, yang kita kirim, yang kita terbitkan, lalu nanti biarkanlah pembaca yang menentukan mana sebenarnya yang tajam dan mana yang masih perlu diasah di sana Asah. sini. Seperti itu tipsnya. Oke, yang terakhir Kak, dari keseluruhan ya. Dari keseluruhan menulis itu saya pengen tahu kebahagiaan apakah yang bisa ditemukan oleh seorang Desi Semalia Agustina yang telah merambah ya kan dari A sampai Z berbagai macam tulisan. Kebahagiaan menulis itu sebenarnya adalah kebahagiaan berbagi. Jadi kita menulis sebenarnya bukan saja untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita, seperti itu. Jika kita tidak bisa berbagi melalui uang, melalui harta, kita bisa berbagi melalui pikiran. Jadi kebahagiaan yang semacam itu sebenarnya yang kita dapatkan. Oke pemirsa, sebagai kesimpulan di dunia Aska ini, saya ingin mengatakan bahwasanya Kak Desi ini lebih cenderung menulis cerpen, namun sebelumnya dia adalah seorang pembaca yang luar biasa. Dia telah memulai karir membacanya sejak SD. SD sampai SMA dia mulai menulis dan yang pertama kali dimuat adalah kolom komentar. Nah, beliau juga telah mengatakan bahwasanya menurut saya sih yang saya dapat dari Kak Desi ini, kenapa dia tidak membuat buku puisi, karena dia adalah orang yang paling tahu dirinya, dia tidak mau memaksakan sesuatu yang bukan kapasitasnya. Jadi dia ya udah nggak usah ini gitu kan. Di sana juga bercerita tentang bagaimana beliau menulis esai sastra. Nah, itu luar biasa sekali ya pemirsa saya, bagaimana beliau di situ tuh mengatakan bahwasanya menulis esai sastra itu gimana? Menulis esai sastra, kalau tadi pertanyaannya dibandingkan dengan menulis cerpen, kalau menulis esai itu tidak imajinasi, cerpen imajinasi. Iya. Kalau esai itu kita tetap memasukkan fakta-fakta di dalamnya. Meskipun ada pandangan secara Subjektivitas dari subjektivitas si penulisnya penulis. terkait konten yang dia bahas. Thank you Kak Desi, keren banget. Sama-sama. Ini sebenarnya kalau kita bagi ke segmen cerpen aja ini bisa panjang lebar banget kita ceritanya. Tapi kita mau kayak persiapan buka gitu ya Kak ya. Iya. Thank you Kak Desi, semoga Kak sehat dan menginspirasi. Jangan lupa terus menulis. Tadi tuh saya pemirsa udah beli buku dia yang sangat keren, yaitu Dosen-Dosen Inspiratif.
Karena di depan kita Kak Desi bukan hanya dosen, tetapi dosen yang inspiratif karena berkarya. Thank you. Saatnya kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selesai. Nah ini